Shalom pada saudara-saudari sekalian, kita mengucap syukur karena diberi kesempatan untuk bersama dalam kebaktian pada hari ini. Dan biarlah pada hari ini kita dapat merasakan mengucap syukur karena sekali lagi diberi kesempatan untuk ikut kebaktian walaupun dalam kebaktian secara atas talian. Biarlah kita mengucap syukur dan sentiasa mengatakan dengan Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan. Kita datang bersama-sama sebagai keluarga Allah di dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya agar melalui anak-Nya Yesus Kristus kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Tuhan beserta kamu. Akuan dosa dan pengampunan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Dan Allah tidak ada di dalam hati. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan yang salah. Marilah kita mengaku dosa kepada Allah Maha Kuasa bersama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, Pencipta kami dan Hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal atas kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertaubat. Mengasihani kita, membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan kekal. Amin. Tuhan, bukalah bibir kami, agar mulut kami akan mengisytiharkan pujian kepadamu. Marilah kita menyembah Tuhan, segala pujian bagi namanya. Kemuliaan kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Mari pada pagi hari ini, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, mari kita datang ke hadirat Tuhan, membawa pujian kita. Kita mau mengatakan bahwa Dia Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Amin. Haleluya. Katakan bersama-sama, tak terlukiskan, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan.
Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum amin. Ku kagum Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah kata Nas, kedua-duanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Inilah firman Tuhan. Shalom saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena ada kesempatan untuk berkumpul bersama, dan pada masa yang sama kami ingin mengucapkan selamat datang ke dalam hadirat Allah di dalam usaha kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Secara khusus pada hari ini saya ingin mengumumkan secara resmi bahwa pada 2 hari bulan Agustus nanti kita akan ada kesempatan baru untuk kembali beribadah di dalam gedung gereja dan juga di Husana Hall. Itu berarti bahwa kebaktian bahasa Inggris tetap kekal pada 7:30 pagi dan kebaktian bahasa Cina jam 10:30 pagi. Kedua-duanya diadakan di katedral, sementara bagian bahasa Malaysia akan diadakan di Dewan Husana. Dan ini pastilah akan menuntut semua SOP yang ditentukan untuk kita ikuti bersama-sama. Kami meminta maaf sebab mereka yang berusia 70 tahun ke atas dan 12 tahun ke bawah belum dibenarkan untuk
hadir ke dalam kebaktian atas sebab-sebab tertentu, atas ketaatan kita kepada peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan bagi kebaikan dan kepentingan kita bersama-sama. Bagaimanapun kita bersyukur kepada Tuhan kerana pada akhirnya Archbishop telah mengumumkan secara rasmi bahawa kita boleh kembali beribadah di dalam gedung gereja atau tempat Diwan Kebaktian di mana saja bermula pada 2 hari bulan Ogos nanti. Kita akan bertemu di sana bersama-sama. Sementara itu, ketika kita mau menantikan waktunya untuk kembali ke gereja, kembali beribadah bersama-sama di dalam bangunan gereja dan juga Diwan Hosana, kami telah menyediakan satu panduan bagi Anda di dalam firman Tuhan yang dalam masa 2 minggu yang lalu kita telah mulai mempelajarinya di dalam siri apa yang kita panggil eklesiologi atau pelajaran mengenai gereja. Dan pada hari ini secara khusus kita berbicara mengenai gereja sebagai bait Allah yang kudus. Gereja sebagai bait Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sebab Engkau hadir di sini di antara kami. Sementara firman-Mu diberitakan, Roh Kudus pasti bekerja di antara kami dan akan menerangi hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memimpin hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan pada masa yang sama, saudara-saudara saya dimanapun mereka berada, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, akan dipimpin kepada seluruh kebenaran oleh Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kerana kami siap sedia untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, bila kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, kita akan mendapati bahwa Allah telah mendirikan 3 institusi yang penting, yaitu keluarga, kerajaan, dan gereja. Mengapa Tuhan telah mendirikan institusi ini? Sebab Dia ingin menggunakan keluarga, kerajaan, dan gereja untuk meneruskan karya penyelamatan yang datang daripada sorga sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dan oleh sebab itulah maka di dalam usaha kita untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita ingin melihat bagaimana gereja itu sendiri dipakai oleh Tuhan dalam konteks apa yang kita panggil gereja sebagai bait Allah yang kudus untuk membawa kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan juga kemuliaan Tuhan, supaya ramai orang bila menyaksikan siapa Tuhan itu yang sebenarnya akan mengenal siapa Tuhan dan akan diselamatkan melalui Yesus Kristus. Di dalam tajuk gereja sebagai bait Allah yang kudus, saya ingin mengungsikan pada Anda 3 perkara penting. Yang pertama, bagaimana kita menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20 dikatakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, sebelum kita menerima Yesus Kristus, kita dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Dan untuk menebus kita, untuk melepaskan kita daripada belenggu itu, maka Tuhan membayar dengan harga yang mahal melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Supaya apabila saudara dan saya menerima Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan berada di dalam kita, tinggal di dalam kita, dan menguasai kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bukan lagi
menurut apa yang diinginkan oleh kita sendiri, sebagaimana kita berpikir untuk berpusat pada diri sendiri, tapi kita harus hidup sesuai dengan rencananya Tuhan sendiri. Oleh sebab itulah maka bila kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, maka Roh Kudus akan ada di dalam kita untuk memimpin kita kepada kebenaran sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam surat susulan Rasul Paulus kepada jemaat yang sama di Korintus, dia juga telah meneruskan bimbingannya mengenai perkara yang sama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 yang berbunyi begini. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bila kita telah menerima Yesus Kristus dan Roh Kudus ada di dalam kita, Alkitab mengatakan bahwa aku akan diam bersama-sama, aku akan hidup di tengah-tengah mereka, kata firman Tuhan. Bermaksud bahwa Allah akan menjadi Allah kita dan kita ini menjadi umatnya Tuhan, menjadi miliknya Tuhan, menjadi siapakah kita ini di dalam rancangan Tuhan. Saudara, itu sangat berhubung kait dengan hubungan kita dengan Tuhan. Oleh yang demikian maka Allah telah membayar harga yang mahal untuk menjadikan saudara dan saya sebagai bait Allah yang kudus, yang dikuduskan oleh Tuhan karena darah Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib untuk saudara-saudari dan saya. Bila Anda memiliki Yesus Kristus, Roh Kudus ada di dalam Anda sendiri, maka itu akan menjadikan Anda bait Allah yang kudus. Karena kita ini bukan sekadar manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita manusia walaupun telah jatuh ke dalam dosa, ditebus dengan darah anak domba Allah ini, yaitu Yesus Kristus, dan dimurnikan, dikuduskan menjadi bait Allah yang kudus, tempat kediamannya Tuhan, tempat kediamannya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Perkara kedua adalah bahwa bait Allah ini harus dibangun. Dibangun berarti dibangun untuk pertumbuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 18, Yesus Kristus sendiri telah mengatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus sendiri telah mendirikan jemaat ini. Yesus sendiri telah mendirikan apa yang dipanggil bait Allah yang kudus ini. Ketika kita telah berhubung dengan Tuhan, dengan cara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, mengundang Dia secara pribadi sebagai Tuhan dan penyelamat dalam kehidupan kita, maka kita mulai dibangun sebagai bait Allah yang kudus. Paulus berkata dalam tulisannya kepada jemaat di Efesus pasal yang kedua ayat 20-22. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara, apa yang dimaksudkan secara sederhana dalam ayat yang ke-20 bahwa pembangunan bait Allah yang kudus ini harus berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan sejak dari dahulu kala oleh para nabi dan para rasul. Dan ditambah lagi di dalam Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Saudara, perkataan batu penjuru ini atau a cornerstone dalam bahasa Latin dipanggil primary lapidis. Dirujuk sebagai foundation stone atau batu asas
Ini adalah seperti satu ketua atau chief cornerstone of the church. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 20. Menjadi cornerstone atau batu penjuru ini adalah menjadi satu batu rujukan. Dia akan menentukan, batu rujukan ini menentukan kedudukan dan juga menentukan seluruh struktur sebuah bangunan. Setiap ukuran, setiap sudut, setiap sisi bangunan yang dibangun bermula dan dirujuk semula kepada batu penjuru ini. Bermaksud bahwa di dalam pembangunan bait Allah yang kudus, pembangunan kita sebagai orang yang percaya harus dirujuk kepada Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Tidak dirujuk kepada tradisi, tidak dirujuk kepada pengalaman, tidak dirujuk kepada mana-mana peraturan, tapi dirujuk kepada siapa Yesus Kristus itu sendiri. Karena dia adalah ukuran yang satu-satunya mutlak. Dia adalah satu-satunya, apa sahaja sisi sudut yang ada harus menjadi patukan kedudukan yang padanya seluruh struktur kekristenan harus diukur melalui Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sebab itu di dalam pembangunan iman percaya kita, pembangunan bait Allah yang kudus ini haruslah berdasarkan, berpadukan, berpaksikan kepada Yesus Kristus satu-satunya. Bagaimana kita memelihara bait Allah yang kudus ini? Dan ini perkara yang ketiga yang kita ingin pelajari bersama. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara, bait Allah atau tubuh kita ini, tempat kediaman Roh Kudus harus dipelihara. Mengapa harus dipelihara? Karena Tuhan ada tujuan. Mengapa kita harus memelihara bait Allah yang kudus ini? Supaya kita sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Dipelihara supaya sesuai untuk digunakan bagi tujuan rancangan Tuhan. Oleh sebab itulah maka tubuh kita ini tidak boleh dipersia-siakan. Harus dipelihara atas dasar pertanggungan jawab terhadap rancangannya Tuhan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Sebab itu di dalam ayat ini dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kita sendiri. Ketika Yesus Kristus merujuk kepada satu metafora mengenai rumah kosong di dalam pemberitaan Injil. Matius pasal yang ke-12 ayat 43 sampai 45 berbunyi begini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ayat 45. Lalu ia keluar. Ini roh jahat ini. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya, dengar ini baik-baik. Akhirnya, keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula atau sebelumnya.
demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara, orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, lalu dilepaskan daripada semua belenggu kuasa kegelapan, tapi dengan tidak memelihara kekudusan Tuhan, tidak memelihara bait Allah yang kudus yang dipertanggungjawabkan kepadanya, yaitu tubuh kita ini. Akhirnya apa yang berlaku? Ada 7 roh lain yang akan diajak masuk dan membuat orang itu lebih teruk keadaannya, lebih sulit, lebih buruk keadaannya daripada sebelumnya. Sehingga orang itu akan dimusnahkan dan dibinasakan. Yesus Kristus memberikan kesaksian ini sebagai peringatan kepada kita, supaya kita akan memelihara bait Allah yang kudus ini, yaitu kita sendiri di dalam Tuhan. Paulus berbicara kepada jemaat di Roma pasal yang ke-13 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 mengatakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14, tapi sebaliknya kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Rasul Paulus sendiri menyadari betapa pentingnya jemaat di Roma hidup di dalam takut akan Tuhan dan memelihara kekudusan, apalagi bait Allah yang kudus, yaitu tubuh mereka. Apa yang dia lihat pada waktu itu adalah akan ada seperti pesta pora yang liar, ada kemabukan, ada percabulan, ada perzinahan, ada hawa nafsu, ada perselisihan dan iri hati. Semua ini akan merusakkan bait Allah yang kudus jika dibiarkan menguasai kehidupan tubuh kita. Sebab itu penting untuk memelihara bait Allah yang kudus ini, supaya kita akan sesuai dengan rencana Allah dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan telah fikirkan, rencanakan untuk saudara-saudari dan saya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, gereja bukan sekadar bangunan. Gereja bukan sekadar satu organisasi. Gereja bukan sekadar satu perhimpunan. Gereja sesuai dengan pelajaran pada hari ini dilihat seperti bait Allah yang kudus. Dan bait Allah yang kudus ini bukan bangunan, bukan pertubuhan, bukan klub, bukan apa yang lain. Bait Allah yang kudus ini adalah saudara-saudari dan saya. Dan di dalam kebenaran seperti ini, kita perlu menyadari bahwa hanya dengan memelihara kekudusan di dalam Tuhan, maka kita dapat memelihara bait Allah yang kudus ini. Kita berdoa supaya saudara dan saya sebelum kembali beribadah dalam gedung gereja akan mengerti bahwa gereja yang sebenarnya adalah kita, dan gereja ini gereja yang perlu dipelihara sebagai bait Allah yang kudus adanya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita baru saja belajar mengenai gereja sebagai bait Allah yang kudus. Dan sebagai bait Allah yang kudus, kekudusannya harus dipelihara. Satu-satunya cara untuk memelihara kekudusan gereja, bait Allah yang kudus ini adalah dengan cara
semua anggotanya, saudara dan saya, terus memandang, terus menyembah, terus menghadap Allah yang kudus adanya. Saya berdoa supaya ketika Anda dan saya menghadap Allah yang kudus ini, maka saudara dan saya juga akan mengalami kuasa kekudusan Tuhan ini. Dan di dalam pekerjaan Roh Kudus, Anda dan saya akan dibawa kepada satu dimensi kekudusan Allah, hidup di dalam takut akan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan bersama melalui lagu ini bersama-sama. Dan katakan kepada Tuhan, Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Ku angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Bapa di surga, terima kasih sebab Engkau
Allah yang kudus adanya. Dan di dalam izin Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, kami diizinkan untuk menghadap Engkau di dalam semua keterbatasan dan keberdosaan kami sekalipun. Karena apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib, kami dimampukan untuk menghadap Allah yang kudus. Kami berdoa kiranya sekali lagi sementara umat-Mu kembali beribadah kepada Engkau, kami selalu diperingatkan akan gereja yang kudus, yaitu kami yang dikuduskan oleh Tuhan, menjadi penyembah-penyembah yang benar, memelihara kekudusan, dan sentiasa dipelihara di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Roh Kudus, Engkau memperingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan setiap waktu, supaya kami akan terus-menerus memelihara kekudusan Tuhan. Supaya gereja-Mu sebagai bait Allah yang kudus adanya akan sentiasa terpelihara dan menjadi berkat bagi ramai orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Pengakuan iman rasuli bersama, saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Selamat pagi dan selamat bergabung dengan kami di kebaktian pada hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan beberapa pengumuman gereja. Pertama, pembaptisan akan diadakan pada 26 Julai jam 3 petang. Oleh itu kelasnya akan diadakan pada jam 2 petang. Sila bawa wang RM8.50 untuk mendapatkan buku permulaan tepat 2 pada hari kelas dijalankan. Anda boleh mengisi borang sebelum mengikuti kelas dengan mengisinya secara atas talian dengan mengimbas kod QR yang tertera atau mendapatkannya di pejabat katedral sewaktu pejabat. Perkawinan dan pertunangan. Sila berhubung dengan padri terlebih dahulu jika Anda hendak berkahwin pada 2021. Bagi pasangan yang sudah mendaftar perkawinan pada tahun ini, namun tertunda kerana PKP, Anda diminta bertemu dengan padri untuk mengubah tarikh perkawinan yang baru. Sel kanak-kanak secara atas talian akan diadakan setiap Ahad jam 9.30 pagi. Sila layari saluran YouTube atau Facebook All Saints Cathedral untuk mengikutinya. Pemimpin juga akan memberikan pautan masuk setiap minggu melalui aplikasi WhatsApp. Bagi muda-mudi yang belum bersama-sama dengan kami di dalam sel oksigen secara atas talian, Anda boleh mengikutinya dengan mengikuti langkah-langkah ini. Pertama, memuat turun aplikasi Google Meet di Play Store. Kedua, dapatkan link seperti ini dari pemimpin sel oksigen yang diberikan melalui WhatsApp group masing-masing atau melalui Instagram bio atau Facebook About ASC Oksigen. Setelah mendapatkan link pertemuan, tekan link tersebut dan ia akan membawa Anda terus ke aplikasi Google Meet dan tekan butang Ask to Join. Sila tunggu sehingga Anda dibenarkan masuk. Link pertemuan ini hanya sah digunakan semasa pertemuan sel online sahaja
yaitu setiap hari Sabtu jam 8 malam. Persembahan dan perpuluhan. Anda boleh memberi persembahan dan perpuluhan dengan 3 cara. Cara pertama, pemindahan atas talian berdasarkan akaun yang tertera. Sila nyatakan kebaktian yang Anda biasa ikuti. Cara kedua, melalui aplikasi BUS dengan mengimbas kod QR yang tertera. Selain itu, Anda juga boleh mendapatkan pautan segera ke BUS melalui pesanan WhatsApp daripada padri ataupun pemimpin sel. Cara yang ketiga, menghantarnya ke pejabat katedral setiap Isnin, Rabu, Khamis dan Jumaat mulai jam 8 pagi sehingga jam 2 petang. Kita juga bersyukur untuk kebaktian Ahad Bahasa Malaysia yang akan dibuka semula pada 2 Ogos 2020 jam 9 pagi di Dewan Hosana. Hanya 214 kerusi yang boleh diduduki, oleh itu jemaat perlu mendaftar sebelum hadir. Anda boleh mendaftar secara atas talian dengan mengimbas kod QR yang tertera atau membuat panggilan telefon ke pejabat katedral di talian 088 231 824. Pada waktu yang sama, rakaman secara lintas langsung akan dibuat bagi Anda yang tidak dapat hadir. Anda boleh beribadah secara atas talian melalui saluran Facebook All Saints Cathedral. Dalam pada itu, kanak-kanak di bawah umur 12 tahun dan warga emas 70 tahun ke atas tidak dibenarkan atas arahan pihak kerajaan. Seterusnya, mari kita melihat video klip perjumpaan semula keluarga Cathedral All Saints Norma Baharu. Perjumpaan semula keluarga Cathedral All Saints Norma Baharu. Tata cara pengendalian piawai. Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Kita bersyukur kerana akhirnya kita akan dapat berkumpul bersama-sama dan bersembahyang sebagai tubuh Kristus di katedral. Dalam mematuhi peraturan kerajaan dan garis panduan diosis, kami ingin mengungsikan kepada anda tata cara pengendalian piawai yang harus kita ikuti dan patuhi semasa berada di dalam Dewan Hosana. Pendaftaran awal tempat duduk. Tempat duduk adalah terhad. Sila hubungi pejabat katedral atau mengisi borang atas talian untuk mendaftar. Bagi jemaat yang mempunyai kelompok sel, anda boleh mendaftar melalui pemimpin sel anda. Sila berikan nama, umur dan nombor telefon. Semasa di tempat parking. Pakai pelitup muka sebelum keluar dari kenderaan anda dan memakainya sepanjang masa. Sila ke Dewan Hosana untuk melakukan proses pendaftaran. Jangan bersembang semasa berada di luar atau di dalam Dewan. Kekalkan penjarakan sosial dan fizikal setiap masa. Semasa memasuki Dewan Hosana. Kemasukan ke dalam Dewan hanya dibenarkan melalui pintu masuk sahaja. Oleh itu, disediakan 2 lorong untuk masuk. Anda boleh memilih di antara lorong automatik atau lorong manual. Lorong otomatik. Lakukan pemeriksaan dan pengambilan suhu, imbas kod QR, daftar masuk dan isi maklumat yang diminta. Seterusnya, sanitasikan kedua belah tangan anda dan selepas itu anda boleh dapatkan buletin gereja. Lorong manual. Penjamu tetamu akan mengambil bacaan suhu anda dan isi maklumat yang diminta ke dalam buku log yang disediakan. Seterusnya, sanitasikan kedua belah tangan anda dan selepas itu anda boleh dapatkan buletin gereja. Jangan tinggalkan buletin anda di tempat duduk selepas kebaktian. Akhir sekali, ikuti arahan penyambut tetamu dan memilih tempat duduk adalah tidak dibenarkan. Ahli keluarga boleh duduk bersama-sama dan sila pastikan anda lakukan penjarakan sosial dan fizikal setiap masa. Semasa berada di dalam Dewan Hosana. Jemaat boleh memasukkan perpuluhan dan persembahan ke dalam kotak persembahan atau imbas kod QR BUS semasa anda memasuki Dewan. Anda dilarang untuk melakukan sebarang sentuhan fizikal seperti memberi pelukan atau bersalaman, ini termasuk ketika upacara salam damai. Kekalkan penjarakan setiap masa termasuklah ketika menerima perjamuan suci.
Stesen perjamuan suci disediakan di bahagian depan. Sila beratur mengikuti tanda arahan yang disediakan di sepanjang lorong dan patuhi arahan dari penyambut tetamu. Elakkan menggunakan tandas. Penggunaan tandas dihadkan kepada 5 orang sahaja dalam satu masa. Sentiasa membasuh tangan dengan menggunakan sabun dan air atau pensanitasi tangan. Makan di dalam dewan adalah tidak dibenarkan. Selepas kebaktian, tempat ibadah akan ditutup untuk mensanitasikan dan membasmi kuman untuk persediaan kebaktian yang seterusnya. Oleh itu, Anda boleh keluar melalui pintu utama dan pintu belakang dengan teratur serta elakkan menyekat laluan keluar. Bersembang tidak digalakkan, sila terus ke kenderaan masing-masing. Jangan tanggalkan pelitup muka sehingga memasuki kenderaan Anda. Jemaat yang tidak dapat menghadiri kebaktian. Dalam mematuhi TPP kerajaan dan untuk keselamatan diri serta melindungi orang lain, jemaat tidak dibenarkan datang ke gereja adalah kanak-kanak yang berumur 12 tahun dan ke bawah, warga emas yang berumur 70 tahun dan ke atas, mereka yang menunjukkan gejala seperti demam, selesema, batuk, kesukaran bernafas, penyakit dengan penyakit seperti diabetes, masalah jantung, bara dan keadaan perubatan lain. Mereka yang tinggal bersama individu berisiko tinggi dan pelancong yang telah pulang dari luar negara dalam 14 hari terakhir. Walau bagaimanapun, siaran langsung kebaktian akan disediakan. Anda boleh mengikuti kebaktian BM melalui Facebook atau YouTube All Saints Cathedral Kota Kinabalu bermula pada 9 pagi. Kebaktian atas talian bahasa Inggeris dan bahasa Cina juga tersedia pada 7.30 dan 10.30 pagi. Selain itu, Anda boleh memberi persembahan dan perpuluhan Anda melalui pemindahan atas talian atau aplikasi BUS. Butiran berkenaan tersedia secara berasingan. Saudara-saudari kami sangat merindui Anda. Kami berdoa kiranya kita dapat bertemu dalam kebaktian di gereja tidak lama lagi. Bagi Anda yang punya kesulitan untuk datang ke gereja atas sebab-sebab tertentu, kami ingin meyakinkan Anda bahwa Anda masih boleh mengikuti kami melalui kebaktian di live streaming di Facebook dan juga di YouTube. Selamat bertemu di dalam gereja, selamat bertemu di udara. Tuhan memberkati Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sentiasa melihat kami dan memandang kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk kelompok sel dan kebaktian, agar jemaat-Mu Tuhan akan terus mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan kepada mereka. Dan biarlah kami dapat merasakan hadirat-Mu dan sentiasa berkongsi di dalam hadirat-Mu dalam segala hal. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kanak-kanak di bawah umur 12 tahun dan mereka yang berumur 70 tahun ke atas dan keluarga mereka, agar gereja akan menjadi kreatif dalam cara melayani mereka dan terus membina kehidupan rohani mereka. Seterusnya Tuhan, kami berdoa untuk para pelajar yang telah kembali ke sekolah, biarlah Engkau terus memberikan pimpinan kepada mereka agar mereka dapat meneruskan pengajian secara formal mereka. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sentiasa memperhatikan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pelajar dan semua tutor supaya semasa mereka beralih kepada pembelajaran dalam talian, mereka akan berinovasi dan meneruskan latihan yang berkesan untuk melengkapkan umat Tuhan dalam pelayanan dan untuk ladang penuaian. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah mendengar doa-doa kami. Kami serahkan semua itu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama dalam doa Bapa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus, amin. Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian kesyukuran kita ini mengatakan bahwa Tuhan adalah perisai kita.